selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal proses rekrutmen sama wawancara ya. Berdasarkan bahan yang udah Anda siapin, tujuannya sih biar kita sama-sama paham tahapannya, terus gimana ngatasin masalah-masalah umum, dan ya itu, metode wawancara yang efektif tuh kayak gimana. Betul. Nanti kita lihat ya alurnya dari pas bikin lowongan sampai karyawan baru masuk kerja, orientasi gitu. Termasuk juga ngomongin tantangan kayak, wah pas di interview bagus, pas kerja kok kurang ya. Nah itu gimana? Sama kita fokus juga ke metode wawancara oke yang ada di catatan Anda itu. Kayaknya menarik tuh. Oke deh, siap. Langsung kita bedah aja ya informasinya. Nah, di sumber Anda itu kan dijelasin ada 7 tahapan penting ya dalam rekrutmen. Bisa diurai sedikit nggak secara ringkas saja? Oh bisa. Jadi pertama itu ya, bikin lowongan kerja. Ini deskripsinya harus jelas banget. Terus kedua, seleksi CV. Dicocokin sama kualifikasi pengalaman yang dibutuhin. Lanjut, ketiga, wawancara kandidat terbaik. Biasanya top 3 gitulah. Nah, di sini digali nih kompetensinya, sikapnya, pengalamannya. Abis itu 4, rekomendasi hasil seleksi. Ini biasanya diskusi bareng antara HR sama usernya, calon atasannya langsung. Oke. Terus 5, penawaran kerja. Offering lah istilahnya. Gaji, benefit, semua dijelasin di sini. Kalau deal, masuk ke 6, perjanjian kerja. Bisa PKWT, tahu kan ya? Yang kontrak waktu tertentu, atau PKWTT buat yang karyawan tetap. Nah terakhir banget, 7, orientasi kerja atau onboarding. Biar karyawan barunya nggak bingung pas mulai kerja. Oke. Langkah-langkahnya sih kedengeran cukup rapi ya, tapi catatan Anda tadi kayaknya nekenin banget soal pentingnya deskripsi kerja yang jelas di awal sama detil penawaran di akhir. Kenapa sih dua itu penting banget? Iya, karena itu gimana ya, itu fondasinya ekspektasi. Kalau dari awal deskripsi kerja udah nggak jelas, atau nanti pas nawarin gaji benefitnya kurang detail, nah itu sering banget jadi sumber masalah. Bisa jadi kerjaannya nggak cocok, atau kecewa soal gaji. Kejelasan di awal itu ya buat ngurangin risiko gitulah, biar sama-sama enak. Nah, ini nyambung nih ke masalah yang sering kejadian. Catatan Anda nyebut keluhan klasik. Pas diwawancara kayaknya oke, giliran kerja kok zong ya? Haha, kenapa ya bisa gitu? Iya, itu sering banget didengar ya. Biasanya sih karena wawancaranya mungkin terlalu di permukaan aja. Nggak pakai metode yang terstruktur gitu, kayak metode STAR misalnya. Atau kurang dites teknisnya, kurang simulasi. Jadi yang dinilai cuma jagonya dia ngomong aja, bukan bukti kerjanya beneran. Oh gitu. Tapi di catatan Anda juga disebut kadang ada tekanan juga kan buat pewawancara biar cepat dapat orang. Jadi bukan cuma soal metodenya ya. Nah, itu dia, betul. Tekanan waktu itu emang bisa bikin prosesnya jadi, ya, kurang dalam gitu. Makanya solusinya harus kombinasi. Coba pakai behavioral event interview, BEI itu loh. Jadi nanyanya fokus ke pengalaman nyata dia di masa lalu, itu buat dapat bukti konkret, terus tambahin tes skill yang relevan. Jangan lupa background check, cek referensi, dan penting juga yang nilai jangan cuma satu orang. Minimal HR sama user lah, biar lebih objektif. Oke. Masalah lain nih, yang juga bikin pusing biasanya. Udah dapat kandidat bagus, baru bentar udah resign aja. Ini gimana nih, penyebabnya apa biasanya? Wah, ini juga sering nih. Penyebabnya bisa macam-macam sih. Mungkin budayanya nggak cocok sama perusahaan. Itu baru kerasa pas udah masuk. Atau bisa juga ekspektasi kerjaannya beda sama kenyataan di lapangan. Terus proses onboarding atau orientasinya kurang bagus, jadi dia ngerasa dilepas gitu aja, nggak nyaman. Ya tentu aja, kalau ada tawaran lain yang lebih bagus dari luar bisa juga jadi alasan. Jadi intinya balik lagi ke transparansi di awal ya, soal kerjaan, soal budaya kerja juga, dan proses orientasinya juga harus benar-benar ngebantu dia adaptasi. Tepat sekali. Komunikasi dari awal soal ekspektasi sama budaya, terus pas seleksi juga dilihat cocok nggak budayanya, cultural fit, onboardingnya dibikin yang bagus, terstruktur, sama bangun hubungan baik aja dari awal. Itu kunci biar orang betah. Menarik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian wawancaranya nih. Ada filosofi yang oke banget di sumber Anda. Wawancara itu bukan interogasi, tapi ngobrol santai. Saya penasaran emang ngaruh banget ya suasananya? Ngaruh banget.
Gini deh, kalau suasananya nyaman, rileks, kandidat itu kan jadi lebih apa ya? Lebih jadi diri sendiri, lebih terbuka, lebih jujur. Jadi potensi aslinya lebih kelihatan. Ini bukan cuma biar kelihatan ramah aja, tapi strategi biar kita dapat info yang benar-benar valid. Tujuannya kan menggali info, bukan bikin orang tegang kan? Plus, ini juga soal candidate experience, pengalaman si kandidat. Kalau dia nyaman kan, kesannya bagus ke perusahaan. Oke, masuk akal banget. Mari kita bedah metode OKH yang tadi disebut. Pertama, O, objektif. Maksudnya gimana tuh? Intinya, O itu objektif. Sebelum mulai wawancara, kita harus tahu dulu, jelas gitu, apa sih yang mau kita gali dari kandidat ini. Biasanya ada 3 area utama ya, kompetensi teknis skill yang dibutuhin buat kerjanya, misal akuntansi buat staff finance, terus attitude atau sikap karakter, cocok nggak sama nilai perusahaan kita, terakhir, experience, pengalaman kerja dia yang relevan, yang bisa dibuktiin. Nah, objektif ini yang jadi panduan buat nanya nanti. Oke, jadi jelas tujuannya ya. Terus yang kedua, K, kenyamanan. Nah ini nih yang kayaknya sering agak dilupain. Gimana cara efektif bangun suasana nyaman ini? Ya, K itu kenyamanan, mulai dari yang simpel aja sih. Sapa yang ramah, senyum, tatap mata, jangan langsung tembak pertanyaan berat, ajak ngobrol ringan dulu bentar, pas dia jawab dengerin beneran, tunjukin kita tertarik, jangan pakai nada kayak lagi nginterogasi, pokoknya bikin dia ngerasa dihargai lah. Mungkin di catatan Anda juga ada contoh ya, kayak jangan langsung nanya teknis yang susah-susah gitu di awal. Iya, iya. Oke, berikutnya. E, eksplorasi. Nah, ini kayaknya inti dari wawancaranya ya. Menggali lebih dalam. Betul banget. Itu eksplorasi. Di sini kita baru gali lebih dalam, jangan cuma puas sama info yang ada di CV doang. Pakai teknik kayak STR tadi, situation, task, action, result. Tanya pengalaman dia di masa lalu. Minta contoh konkret. Gimana situasinya, apa tugas dia, apa yang dia lakuin, hasilnya apa. Atau bisa juga pakai situational interview, kasih studi kasus singkat atau main peran role play gitu. Jadi kita bisa lihat cara dia mikir, cara dia nyelesain masalah kalau ada situasi kerja tertentu. Tantangannya ya di sini, harus pinter nanya lanjutannya. Oke. Jadi bener-bener dikulik ya pengalamannya. Terakhir, holistik. Ini maksudnya gimana dalam konteks seleksi? HAR itu holistik. Artinya wawancara itu penting, tapi jangan cuma andelin wawancara doang. Pendekatan holistik itu maksudnya kita pakai kombinasi alat ukur lain biar gambarannya lebih lengkap soal kandidat ini dan resiko salah pilihnya jadi lebih kecil. Bisa pakai psikotes buat lihat kepribadian atau kemampuan berpikirnya, terus background check yang teliti, pastiin data di CV benar, cek referensinya, atau bisa juga ada diskusi kelompok buat lihat cara dia kerjasama, atau tes studi kasus yang lebih mendalam. Macam-macam lah alat bantunya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, dari obrolan kita berdasarkan sumber Anda, rekrutmen yang bagus itu butuh proses yang jelas ya, terstruktur. Komunikasinya juga harus transparan. Terus wawancaranya sendiri, pendekatannya OKH tadi. Objektif, nyaman, eksploratif, dan nggak berdiri sendiri, tapi bagian dari penilaian yang holistik. Pakai alat ukur lain juga, gitu ya? Iya, tepat sekali. Kombinasi wawancara yang oke itu ditambah pendekatan holistik, ya harapannya bisa ningkatin peluang kita dapat kandidat yang nggak cuma jago skillnya, tapi juga cocok karakternya, cocok budayanya buat jangka panjang di perusahaan. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut dari materi tadi. Selain metode-metode yang udah jelas ini, kira-kira ada nggak ya bias-bias tersembunyi yang mungkin masih suka nyelip pas kita nilai kandidat? Mungkin karena kesan pertama, atau karena ngerasa klik, karena latar belakangnya mirip, atau apa gitu, yang tanpa sadar bisa ngaruh ke keputusan kita. Wah, itu pertanyaan bagus banget buat refleksi kita terus-menerus ya, biar makin adil prosesnya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.